Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 4094. Ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah yang turun tentang orang-orang munafik dan Yahudi. Mengenai pendeta-pendeta Yahudi dan orang munafik dari Aus dan Khazraj, Allah menurunkan permulaan surat Al-Baqarah sampai ayat 100. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Kitab, Al-Quran, ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah 1-2, yakni tidak ada kesamaran dan keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah 2, adalah orang-orang yang takut mendapatkan siksa Allah akibat meninggalkan petunjuk yang telah mereka ketahui. Mereka senantiasa berharap rahmat Allah dengan membenarkan apapun yang datang dari Allah kepada mereka, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran Surah Al-Baqarah 3, yakni mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dengan harapan memperoleh ridha Allah. Dan mereka yang beriman kepada kitab, Al-Quran, yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Quran Surah Al-Baqarah 4, yakni percaya sepenuhnya dengan apa yang engkau bawa dari Tuhanmu dan percaya sepenuhnya dengan apa yang dibawa para rasul yang datang sebelumnya, tanpa membeda-bedakan antara rasul serta tidak membangkang terhadap ajaran yang mereka bawa dari Tuhan mereka. Serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Quran Surah Al-Baqarah 4, yakni mereka yakin sepenuhnya akan adanya hari kebangkitan, hari kiamat, surga, dan neraka, hari hisab, dan neraca amal perbuatan. Mereka yakin sepenuhnya akan apa yang dibawa para rasul sebelumnya, dan apa yang diturunkan Tuhan kepadamu. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Quran Surah Al-Baqarah 5, yakni mereka mendapat cahaya petunjuk dari Tuhan dan senantiasa berpegang teguh dengan ajaran yang diturunkan kepada mereka. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Baqarah 5, yakni orang-orang yang memperoleh apa yang selama ini mereka inginkan dan selamat dari kejahatan yang mereka lari darinya. Sesungguhnya orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah 6, yakni orang-orang yang mengingkari apa yang diturunkan Allah kepadamu, walaupun mereka berucap bahwa kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Quran Surah Al-Baqarah 6, yakni mereka mengingkari kitab milik mereka sendiri yang memuat tentang kenabian dirimu di dalamnya, dan mengkhianati perjanjian yang diambil dari mereka untuk dirimu. Mereka mengingkari apa yang datang padamu dan apa yang ada pada mereka sendiri yang telah Allah turunkan kepada orang selain engkau. Lalu bagaimana mungkin mereka suka menyimak ancaman dan peringatanmu, sedangkan mereka telah kafir terhadap kitab mereka sendiri yang di dalamnya tercantum pengetahuan tentang diri dan kenabianmu. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Quran Surah Al-Baqarah 7, yakni penglihatan mereka ditutup dari kebenaran, dan membuat mereka tidak kuasa mendapatkannya untuk selama-lamanya. Dan bagi mereka, Quran Surah Al-Baqarah 7, yakni akibat dari tindakan penentangan mereka terhadapmu, siksa yang amat berat. Quran Surah Al-Baqarah 7, yakni siksa tersebut ditujukan untuk pendeta-pendeta Yahudi sebab mereka telah mendustakan kebenaran, padahal sebelumnya mereka telah mengetahuinya. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah 8, yakni orang-orang munafik dari Aus dan Khazraj serta orang-orang yang semisal mereka. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar. Quran Surah Al-Baqarah 9, dalam hati mereka ada penyakit. Quran Surah Al-Baqarah 10, yakni
penyakit keraguan dan syahwat sangka. Lalu ditambah Allah penyakitnya, Quran Surah Al-Baqarah 10. Yakni, Allah melipat gandakan keraguannya. Dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Quran Surah Al-Baqarah, Oktober 11. Yakni, sebenarnya kami bermaksud mendamaikan dua pihak, kaum mukminin dengan ahli kitab. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, Quran Surah Al-Baqarah, Desember 14, setan-setan tersebut adalah orang-orang Yahudi yang menyuruh mereka mendustakan kebenaran dan membangkang terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, Quran Surah Al-Baqarah 14. Yakni, kami hanyalah berolok-olok dan bermain-main dengan mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Quran Surah Al-Baqarah 15-16. Yakni, mereka menukar kekafiran dengan keimanan. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk, Quran Surah Al-Baqarah 16. Ibnu Ishaq berkata, lalu Allah membuai perumpamaan tentang mereka. Allah yang Maha Agung berfirman, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Quran Surah Al-Baqarah 17. Yakni, mereka tidak kuasa melihat kebenaran dan tidak kuasa pula untuk mengutarakannya. Apabila mereka keluar dengan kebenaran dari kegelapan kekafiran, mereka memadamkannya kembali dengan kekafiran dan kemunafikan mereka, lalu Allah membiarkan mereka dalam gelap kekafiran, sehingga mereka tidak mampu melihat petunjuk dan tidak pula mampu bertahan berada dalam kebenaran. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Al-Baqarah 18. Yakni, mereka tidak kuasa untuk kembali pada petunjuk. Mereka tuli, bisu, dan buta akan kebenaran. Mereka tidak akan kuasa untuk kembali kepada kebaikan, dan tidak akan memperoleh keselamatan sepanjang mereka tetap berada dalam posisi mereka. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guru, dan kilat, mereka menyumpat telinganya dengan anak jarinya, karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah 19. Ibnu Ishaq berkata, mereka berada dalam gulita kekafiran, mereka menghindari kematian dari orang-orang yang berbeda dengan mereka dan khawatir akan mereka. Sebagaimana disifatkan laksana tatkala mereka berada di gelapnya hujan. Mereka menjadikan jari jemarinya di kedua telinganya karena suatu guru karena takut mati. Dia berkata, Allah menurunkan itu semua pada mereka sebagai siksa atas kedurhakaan mereka. Yakni, Allah meliputi orang-orang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Quran Surah Al-Baqarah 20. Karena kuatnya sinar kilatan itu. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Quran Surah Al-Baqarah 20. Yakni, mereka mengetahui kebenaran dan membicarakannya. Jika mereka kembali dari kebenaran kepada kekafiran, mereka menjadi orang-orang linglung kebingungan. Jika Allah menghendaki,
niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Quran Surah Al-Baqarah 20. Yakni, akibat apa yang mereka tinggalkan dari kebenaran setelah mengetahuinya. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah 20. Kemudian Allah berfirman, hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Quran Surah Al-Baqarah 21. Perintah tadi diarahkan kepada dua kelompok di atas, yaitu orang-orang kafir dan munafik. Maksudnya, kalian harus mengesahkan Tuhan kalian, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air, hujan, dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 21-22. Ibnu Hisham berkata, Al-An dan artinya, Al-Amsal, kata singularnya adalah, Nid. Labid bin Rabi'ah berkata, aku memuji Allah karena Dia tidak punya nid, sekutu. Di tangannya segala kebaikan, apa yang Dia kehendaki. Ini adalah penggalan syairnya. Ibnu Ishaq berkata, yakni, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan selainnya berupa tandingan-tandingan yang tidak memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan bahaya. Kalian tahu bahwa tidak ada Tuhan yang kuasa memberi rezeki pada kalian selain Dia. Kalian tahu pula bahwa tauhid yang Rasul serukan kepada kalian adalah benar dan tiada sedikit pun keraguan padanya. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, Quran Surah Al-Baqarah 23. Yakni, apabila kalian merasa ragu terhadap apa yang dibawa oleh Rasul untuk kalian, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Quran Surah Al-Baqarah 23. Yaitu pihak-pihak yang mampu membantu kalian. Jika kamu orang-orang yang benar, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Quran Surah Al-Baqarah 23-24. Karena kebenaran telah tampak jelas bagi kalian. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah 24. Yakni, neraka itu disediakan buat orang-orang kafir yang semisal dengan kalian. Kemudian Allah memberikan kabar gembira dan peringatan terhadap mereka akibat dari melanggar perjanjian yang telah diambil atas mereka untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam apabila ia datang pada mereka dan menerangkan mengenai asal-muasal penciptaan mereka tatkala Allah menciptakan mereka dan memaparkan kepada mereka tentang para leluhur mereka, Adam dengan segala kondisinya. Apa yang telah Allah lakukan padanya saat Adam tidak taat kepadanya. Kemudian Allah berfirman, hai Bani Israel, Quran Surah Al-Baqarah 40. Seruan itu diarahkan untuk pendeta-pendeta Yahudi. Ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah 40. Yakni, nikmatku atas kalian secara khusus juga atas leluhur-leluhur kalian, di mana dengan nikmat itu Allah menyelamatkan mereka dari kejahatan Fir'aun dan kaumnya, dan penuhilah janjimu kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah 40. Yakni, janji yang dibebankan di pundak kalian untuk Nabi Ahmad, Muhammad, apabila ia datang kepada kalian, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah 40. Yakni, pasti aku tepati apa yang aku pernah janjikan untuk kalian, apabila kalian membenarkan Nabi tersebut dan mengikutinya. Yakni dengan melepaskan semua belenggu yang ada pada pundak kalian akibat dosa-dosa kalian, dan hanya kepadakulah kamu harus takut, tunduk. Quran Surah Al-Baqarah 40. Yakni, aku turunkan siksaan-siksaan yang pernah aku turunkan kepada leluhur kalian, dan kalian telah mengetahui bentuk siksaan-siksaan itu. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu,
Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah 41. Yakni, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir kepada Nabi itu, sebab kalian memiliki ilmu mengenai dirinya, satu hal yang tidak dimiliki orang-orang selain kalian, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepadakulah kamu harus bertakwa. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 41-42. Yakni, janganlah kalian menyembunyikan ilmu akan Rasulku yang ada pada kalian, serta apa yang dibawanya yang kalian temukan dalam kitab-kitab suci kalian. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedang kamu melupakan diri, kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, Taurat? Maka tidakkah kamu berpikir? Quran Surah Al-Baqarah 44. Yakni, mengapa kalian melarang manusia kafir terhadap kenabian dan janji yang ada dalam kitab Taurat, sementara kalian lupa terhadap diri kalian sendiri? Artinya, kalian ingkar terhadap janjiku buat kalian untuk menyatakan kebenaran Rasulku, kalian melanggar janjiku serta menolak kitabku yang sudah kalian ketahui. Kemudian Allah menerangkan kepada mereka semua perbuatan mereka. Allah paparkan kisah sapi betina pada mereka, tindakan mereka terhadapnya, tobat mereka yang Allah kabulkan, pengusiran mereka, dan perkataan bodoh mereka. Perlihatkan Allah kepada kami secara terang-terangan. Quran Surah An-Nisa 153. Ibnu Hisham berkata, jahrah artinya, yakni tampak jelas kepada kami dan tidak tertutup sesuatu pun dari kami. Ibnu Ishaq berkata, mereka dihantam petir karena keteledoran mereka, lalu Allah menghidupkannya kembali, menaungi mereka dengan awan dan menurunkan kepada mereka manna dan salwa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Quran Surah Al-Baqarah 58. Yakni, ucapkanlah apa yang kami perintahkan, pasti aku akan menghapus dosa-dosa kalian. Allah menjelaskan bahwa mereka mengubah firman di atas sebagai bahan pelecehan terhadap perintahnya. Ibnu Hisham berkata, alman adalah sesuatu yang turun pada saat waktu sahur pada pepohonan yang mereka miliki, lalu mereka mengambilnya dalam keadaan manis bagaikan manisnya madu serta meminum dan memakannya. Sedangkan as-salwa adalah salah satu jenis burung. Ada pula yang mengatakan bahwa maksud as-salwa ialah burung puyuh. Madu kadangkala juga dinamakan dengan as-salwa. Firman Allah, Hithatun, artinya hapuslah dosa-dosa kami. Ibnu Ishaq berkata, di antara perbuatan mereka mengubah perintah Allah adalah sebagaimana dituturkan kepadaku oleh Syalih bin Kaisan dari Syalih, mantan budak At-Taumah binti Umayyah bin Halaf dari Abu Hurairah, dan dari orang yang tidak aku ragukan integritasnya dari Ibnu Abbas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, mereka masuk dari pintu tempat mereka diperintahkan masuk darinya dalam keadaan sujud, tapi mereka memasukinya dengan cara merangkak sambil mengatakan, hintun fi syair, hintun adalah salah satu jenis gandum. Ibnu Ishaq berkata, ayat tersebut kemudian dilanjutkan dengan kisah mengenai permohonan air oleh Musa bagi kaumnya, perintah Allah kepada Musa agar Musa menggunakan tongkatnya untuk memukul batu, lalu memancarlah 12 mata air untuk mereka dari setiap kabilah memiliki mata airnya sendiri dan mengetahui mata air mereka masing-masing, serta kisah mengenai perkataan mereka kepada Musa alaihi salam, hai Musa, kami tidak bisa sabar, tahan, dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Quran Surah Al-Baqarah 61. Ibnu Hisham berkata, firman Allah, al-fukamu, berarti biji gandum. Ibnu Ishaq berkata, mereka tidak melakukan perintah Musa. Ayat itu kemudian dilanjutkan dengan kisah diangkatnya gunung At-Tur di atas mereka, perubahan fisik mereka di mana Allah mengubahnya menjadi kera akibat tindakan dan tingkah buruk mereka.
Kisah berlanjut tentang sapi betina yang mengandung pelajaran dalam kasus pembunuhan yang mereka persengketakan. Lalu Allah menerangkan kejadian tersebut setelah mereka bertanya secara berulang-ulang kepada Musa tentang ciri-ciri sapi betina yang dimaksud. Kisah berlanjut tentang mengerasnya hati mereka setelah peristiwa itu hingga seperti batu atau bahkan jauh lebih keras lagi. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh, karena takut kepada Allah. Quran Surah Al-Baqarah 74. Yakni, di antara jenis batu itu terdapat batu yang jauh lebih lembut daripada hati kalian yang keras terhadap kebenaran yang diserukan kepada kalian. Allah melanjutkan firman-Nya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah 74. Kemudian Allah menunjukkan firman-Nya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum mukminin, sahabat beliau, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 75. Maksud firman Allah bahwa mereka mendengar Taurat, itu tidak berarti bahwa semua mereka mendengarkannya. Bahkan beberapa ulama berpendapat bahwa hanya kalangan tertentu saja yang mendengarkan Taurat. Bani Israel berkata kepada Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya kami terhiap tidak mampu melihat Allah secara nyata, maka perdengarkan kepada kami suara Allah agar dia berkomunikasi langsung denganmu." Maka Musa memohonkan permintaan itu kepada Tuhannya. Allah berfirman kepada Musa, "Wahai Musa, perintahkan mereka untuk membersihkan diri dengan mencuci pakaian mereka, dan berpuasa." Mereka melaksanakan perintah Allah tersebut, lalu Musa pergi membawa serta mereka sampai tiba di Bukit At-Tur. Tak kala mereka tertutup kabut tebal, Musa memerintahkan mereka untuk bersujud. Saat mereka bersujud itulah, Allah berbicara dengan Musa sementara mereka mendengarkan firman Allah yang memerintahkan dan melarang mereka hingga mereka mampu memahami apa yang baru saja mereka dengar. Lalu Musa kembali pulang membawa mereka kepada Bani Israel. Sesampainya di sana, sebagian mereka mengganti apa yang baru saja Allah perintahkan kepada mereka. Ketika Musa berkata kepada Bani Israel, "Sesungguhnya Allah memerintahkan ini dan itu atas kalian." Namun mereka mengatakan sebaliknya dari apa yang Allah firmankan kepada mereka. Mereka itulah yang Allah terangkan kepada Rasul-Nya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah berfirman, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami pun telah beriman." Quran Surah Al-Baqarah 76. Yakni, kami pun beriman dengan sahabat kalian, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun ia hanya diutus secara khusus kepada kalian. Tapi, manakala mereka berada bersama kelompoknya, mereka berkata, "Janganlah kalian menceritakan ini kepada orang-orang Arab, sebab dulu kalian pernah meminta kemenangan atas mereka dengan selalu menyebut nama Muhammad, ternyata kini Muhammad berada di pihak mereka." Allah menurunkan firman-Nya perihal mereka, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami pun telah beriman Injil," tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, lalu mereka berkata, "Apakah kamu menceritakan kepada mereka, orang-orang mukmin, apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti?" NG, Quran Surah Al-Baqarah 76. Yakni, apakah kalian mengakui Muhammad sebagai Nabi, padahal kalian mengetahui bahwa kalian telah dimintai perjanjian untuk mengikutinya? Dia telah menerangkan dengan gamblang bahwa Muhammad adalah seorang Nabi yang sejak lama kita tunggu-tunggu, dan kita dapati namanya dalam kitab suci kita. Maka ingkarilah dan jangan pernah engkau mengakuinya. Allah berfirman, "Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan? Dan di antara mereka ada yang buta huruf,
tidak mengetahui Alkitab, Taurat, kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga. Quran Surah Al-Baqarah 77-78. Yakni, mereka tidak mengetahui Alkitab, tidak memahami isinya, serta tidak mengakui kenabianmu melainkan hanya berdasar pada prasangka saja. Allah berfirman, dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Quran Surah Al-Baqarah 80. Ibnu Ishaq berkata, mantan budak Zaid bin Sabit berkata kepadaku dari Ikrimah atau dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, orang-orang Yahudi berkata, usia dunia ini ialah 7.000 tahun. Allah menyiksa manusia di neraka dalam setiap 1.000 tahun hitungan hari-hari dunia, dengan hanya 1 hari dari hitungan hari-hari akhirat di neraka. Dengan demikian mereka hanya menjalani 7 hari siksa di dalam neraka, kemudian siksa terhenti. Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang ucapan mereka tersebut, dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian, ya. Benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah 80-81. Yakni, barang siapa mengerjakan tindakan sebagaimana tindakan kalian, dan berlaku ingkar sebagaimana kekafiran kalian, maka kekafiran akan menghapus kebaikan dirinya di sisi Allah. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah 82. Yakni, barang siapa beriman kepada apa yang mereka ingkari, dan melakukan apa yang kalian tinggalkan dari agamanya, bagi mereka surga, dan mereka kekal di dalamnya. Allah menjelaskan kepada mereka bahwa balasan kebaikan dan keburukan itu diberikan secara terus-menerus kepada pelakunya tanpa terhenti. Ibnu Ishaq berkata, Allah mencela mereka dengan firman-Nya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Quran Surah Al-Baqarah 83. Yakni, kalian meninggalkan semua itu, dan tidak menetapi perjanjian, bukan karena kurang pengetahuan. Allah melanjutkan firman-Nya, dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu, saudaramu sebangsa, dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar, akan memenuhinya, sedang kamu mempersaksikannya. Quran Surah Al-Baqarah 84. Yakni, bahwa ini adalah hak dari perjanjianku atas kalian. Allah melanjutkan firman-Nya, kemudian kamu, Bani Israel, membunuh dirimu, saudaramu sebangsa, dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Quran Surah Al-Baqarah 85. Yang dimaksud dengan mereka pada ayat ini adalah orang-orang musyrik. Kalian menumpahkan darah dan mengusir mereka dari negeri mereka, tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Quran Surah Al-Baqarah 85. Yakni, padahal kalian mengetahui bahwa itu telah ditetapkan dalam agama dan dalam kitab kalian, yaitu haram hukumnya bagi kalian untuk mengusir mereka. Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, Taurat, dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Quran Surah Al-Baqarah 85. Yakni,
apakah kalian menebus mereka dalam keadaan kafir mempercayainya, dan kalian mengusir mereka dalam keadaan mengingkarinya? Allah berfirman, tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Quran Surah Al-Baqarah 85. Allah memurkai mereka disebabkan perbuatan buruk mereka. Padahal Allah telah mengharamkan mereka di dalam Taurat untuk membunuh orang lain, dan mewajibkan atas mereka untuk menebus tawanan perang. Pendeta-pendeta Yahudi terbagi dua. Pertama, Bani Kainuka, dan orang-orang yang selaras dengan mereka, mereka adalah sekutu Khazraj. Kedua, En-Nadir, Quraisyah, dan orang-orang yang selaras dengan mereka, sekutu Aus. Apabila terjadi perang antara Khazraj melawan Aus, Bani Kainuka berada di pihak Khazraj, sementara En-Nadir dari Quraisyah berada di pihak Aus. Setiap kubu membantu sekutunya untuk menghadapi lawannya yang pada akhirnya mereka menumpahkan darah. Padahal mereka memiliki Taurat yang darinya mereka mengerti hak dan kewajiban mereka. Aus dan Khazraj adalah orang-orang musyrik yang tidak mengetahui surga, tidak pula neraka, hari kebangkitan, hari kiamat, kitab suci, atau hal-hal yang halal dan yang haram. Apabila perang telah usai, mereka menebus tawanan perangnya karena yakin apa yang tertera di dalam Taurat. Bani Kainuka menebus tawanan mereka di Aus. Nadir dan Quraisyah menebus tawanan mereka di Khazraj. Dan dalam waktu yang sama mereka menyatakan bahwa darah mereka yang tertumpah adalah halal, dan korban mereka yang terbunuh sebagai realisasi dukungan mereka terhadap orang-orang musyrik. Allah Ta'ala berfirman mencela tindakan buruk yang mereka lakukan, apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, Taurat, dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Quran Surah Al-Baqarah 85. Yakni, apakah kalian menebus tawanan perang berdasarkan hukum yang tertera dalam Taurat lalu kalian membunuh manusia, padahal pembunuhan adalah merupakan sesuatu yang diharamkan dalam Taurat? Apakah kalian mengusirnya dari negerinya dan mendukung orang-orang yang menyekutukan Allah dan menyembah patung-patung karena mengharapkan kehidupan yang sekejap? Demikianlah yang diperbuat orang-orang Yahudi terhadap Khazraj dan Aus. Inilah latar belakang sebab dilansirnya kisah ini oleh Allah. Lalu Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab, Taurat, kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran, mukjizat, kepada Isa putra Maryam dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Quran Surah Al-Baqarah 87. Di antara mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa ialah menghidupkan orang yang telah mati. Ia meniup tanah yang dibentuk burung, kemudian tanah tersebut menjadi burung yang hidup dengan izin Allah, menyembuhkan orang sakit, dan memberitahu apa yang tersimpan di rumah-rumah mereka. Allah menyebutkan bantahan atas mereka yang ada di dalam Taurat dan Injil yang dibuat untuk mereka. Allah memaparkan kekafiran mereka terhadap semua itu. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu angkuh, maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Quran Surah Al-Baqarah 87. Allah berfirman, dan mereka berkata, hati kami tertutup. Allah berfirman, tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah 88. Allah Ta'ala berfirman, dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Quran Surah Al-Baqarah 89. Ibnu Ishaq berkata, Asim bin Umar bin Qatadah berkata kepadaku dari sesepuh kalangan Ansar yang mengatakan, ayat di atas diturunkan karena perbuatan kami dan orang-orang Yahudi.
Kami mengalahkan orang-orang Yahudi pada masa jahiliyah, saat itu kami masih berstatus sebagai ahli syirik, sedangkan mereka para ahli kitab. Dahulu pendeta-pendeta Yahudi berkata kepada kami, kemunculan Nabi yang akan diutus telah dekat. Apabila ia telah muncul, kami akan menumpas kalian sebagaimana penumpasan terhadap kaum Ad dan Iram. Pada saat Allah mengutus rasulnya dari suku Quraisy, kami mengimaninya sementara mereka mengingkarinya. Allah berfirman, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Alangkah buruknya perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan. Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Quran Surah Al-Baqarah 89-90. Allah murka karena mereka menyia-nyiakan Taurat dan ingkar kepada Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah kepada mereka. Kemudian Allah memurkai mereka dengan mengangkat gunung At-Tur ke atas mereka, dan mereka menjadikan anak sapi betina sebagai Tuhan selain Allah. Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, katakanlah, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat, surga, itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginkanlah kematianmu, jika kamu memang benar. Quran Surah Al-Baqarah 94. Yakni, doakan kematian atas salah satu dari dua kelompok yang paling berdusta di sisi Allah, namun mereka tidak mau melakukannya. Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya, karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya. Quran Surah Al-Baqarah 95. Mereka tidak mengharapkan kematian, karena mereka memiliki pengetahuan tentang dirimu, hanya saja mereka mengingkarinya. Ada yang mengatakan andai saja orang-orang Yahudi mengharapkan kematian pada hari itu, maka tidak ada seorang Yahudi pun yang akan tersisa di atas muka bumi. Kemudian Allah memaparkan tabiat orang-orang Yahudi, yaitu menginginkan kehidupan kekal di dunia dan umur yang panjang. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah 96. Yakni, usia panjang tidak akan pernah bisa menyelamatkan mereka dari azab. Hal tersebut disebabkan karena orang kafir tidak mengharapkan kebangkitan setelah kematian. Ia memilih untuk hidup kekal di dunia, karena mengetahui kehinaan yang akan menimpa mereka di akhirat akibat menyia-nyiakan pengetahuan tentang Nabi yang dimilikinya. Kemudian Allah berfirman, katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya, Al-Quran, ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa, kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah 97.